Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Oliviero dari kelas 11-2 SMA Trinitas, absen 21. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai tips dan trik untuk mengerjakan soal termokimia. Selamat menyaksikan. Nah, jadi dalam termokimia itu dikenal dengan nama endotherm dan exotherm. Jadi, endotherm itu dilambangkan dengan plus. Endotherm ini artinya sistem menyerap panas dari lingkungan. Lingkungan akan semakin dingin, sedangkan sistem akan semakin panas. Karena kalor berpindah dari lingkungan ke sistem. Sedangkan exotherm itu kebalikannya. Nah, exotherm ini dilambangkan dengan minus, karena kalor yang ada di sistem dilepaskan ke lingkungan, maka kalor dalam sistem akan berkurang. Itu untuk konsep endotherm dan exotherm. Lalu, dalam termokimia juga kita mengenal hukum Hess. Jadi, hukum Hess ini digunakan untuk mencari perubahan entalpi pada suatu persamaan reaksi. Nah, saya memiliki satu contoh soal. Saya aktifkan dulu laser. Nah, jadi dalam contoh soal ini diketahui dua persamaan reaksi. Yang pertama, C plus setengah O2 menjadi CO dengan perubahan entalpi plus 92 kJ. Sedangkan reaksi kedua, CO plus setengah O2 menjadi CO2 dengan perubahan entalpi plus 120 kJ. Berapakah perubahan entalpi pada reaksi CO2 yang diuraikan menjadi C plus O2? Nah, ada cara mudahnya loh ini. Cara mudahnya kita hanya fokus ke satu ruas saja. Jadi, untuk yang pertama, kita menginginkan C dan O2 ini berada di ruas kanan. Namun, di sini terlihat C dan setengah O2 ini di ruas kiri ya. Maka kita harus balikan. Nah, jika dibalikan, maka perubahan entalpinya juga akan ikut dibalikan. Dari plus menjadi minus, minus menjadi plus. Karena ini plus 92, maka ini dibalikkan menjadi minus 92 ya. Nah, begitupun bawahnya. Karena kita ingin CO2 ini berada di ruas kiri. Maka entalpinya menjadi minus 120 kJ. Setelahnya kita tambah, kita lihat apa yang bisa coret, CO dengan CO. CO2 diuraikan menjadi C plus O2 dengan perubahan entalpi dari hasil penjumlahan minus 212 kJ. Ini untuk cara pertamanya ya. Untuk cara kedua, kita bisa menggambarkan grafiknya. Nah, jika kita ingin mendapatkan hasil seperti ini. Ini grafiknya ya. C plus O2 di sini. CO2 di sini. Karena CO2 kita mau uraikan jadi C plus O2, maka tanda panahnya ke sini. Sedangkan untuk reaksi yang lebih detail lagi, C plus O2 ini kita uraikan jadi CO plus setengah O2. Perubahan entalpi kedua sama dengan plus 92 kJ, perubahan entalpi ketiga sama dengan plus 120 kJ. Nah, kata kuncinya perhatikan arah panah. Jika searah, maka plus, jika berlawan arah minus. Maka kita lihat di sini, kita ambil Kita ambil perubahan entalpi pertama menjadi patokan. Perubahan entalpi pertama ini delta H1 karena ini searah plus, lalu delta H2 ini juga searah menjadi plus, delta H1 plus delta H2 plus delta H3 sama dengan 0. Nah, kita pindah ruaskan delta H1 jadi minus delta H1 sama dengan delta H2 plus delta H3. Sama dengan 92 ditambah 120 menjadi 212 kJ. Karena ini masih dalam bentuk minus delta H1, kita ubah menjadi delta H1, maka hasilnya menjadi min 212 kJ. Nah, seperti itu untuk cara grafik. Simpel kan? Nah, ini ada rumus-rumus termokimia. Jadi rumus-rumus termokimia ini menurut saya lebih baik dihafal karena akan lebih mudah jika kalian menghafalnya. Tenang, rumus ini nggak banyak kok dan simpel-simpel.
Jadi ada rumus perubahan entalpi delta H sama dengan Q per N. Lalu untuk energi kalor, untuk Q air rumusnya M C selisih temperatur. M untuk massa, C itu untuk kalori jenis air, dan selisih temperatur itu berarti temperatur akhir dikurangi temperatur awal sama dengan si delta T ini. Nah, untuk Q kalorimeter rumusnya C dikali delta T. C itu untuk kalorimeter bom, lalu delta T ini untuk selisih temperatur. Q totalnya kita tinggal jumlahkan saja Q air dengan Q kalorimeter. Untuk energi ikatan rumusnya delta H sama dengan delta H reaktan min delta H produk. Jadi yang reaktan dikurangi yang produk, jadi delta H energi ikatan. Untuk contoh soal, kita masuk ke contoh soal yang hukum Hess. Jadi di sini diketahui ada dua reaksi, hidrogen peroksida diuraikan jadi air ditambah setengah O2 dengan perubahan entalpi min 98,0 kJ. Lalu persamaan reaksi kedua, 2H2 ditambah O2 sama dengan 2H2O. Dengan perubahan entalpi atau delta H sama dengan min 571,6 kJ. Tentukan delta H reaksi H2 plus O2 menjadi H2O2 dengan menggunakan kedua reaksi tersebut. Nah, kita coba menggunakan yang metode ini. Jadi kita perlu balik dulu. Ingat, fokus ke satu ruas. Kita ingin posisinya si O2 ini berada di ruas kiri, tapi di sini di ruas kanan. Maka kita balikan. H2O plus setengah O2 sama dengan H2O2. Dengan perubahan entalpinya atau delta H-nya menjadi plus 98,0 karena dibalik. Lalu untuk reaksi kedua, kita ingin H2 ya, bukan 2H2. Maka dikali setengah atau dibagi 2. Menjadi H2 ditambah setengah O2 menjadi H2O. Dengan perubahan entalpi atau delta H-nya menjadi minus 285,8 karena dibagi 2. Ini tinggal ditambah saja, yang bisa dicoret itu H2O dengan H2O. Maka menjadi H2 plus O2 bereaksi menjadi H2O2 dengan perubahan entalpi minus 187,8 kJ. Bisa disimpulkan reaksi ini adalah reaksi eksotron. Lalu kita juga bisa menggunakan grafik. Kita taruh hasilnya di sini H2O2. Lalu dengan persamaan reaksi originalnya delta H1 yang kita ingin cari ya. Delta H2-nya di sini sudah diketahui. Lalu karena dikali setengah menjadi minus 285,8, lalu delta H3-nya minus 98,0. Di sini kita menyisipkan reaksi yang lebih detailnya. Nah, kita lihat. Kita jadikan delta H1 menjadi patokan. Kita yang searah. Delta H1 searah, maka jadi plus. Delta H1 dikurang, karena ini beda arah, berlawanan arah, minus delta H3 minus delta H2 sama dengan 0. Lalu kita pindah ruaskan delta H1 menjadi min delta H1 sama dengan min delta H3 min delta H2. Maka min 98,0 dikurang min 285,8. Nah, ini menjadi plus ya, karena min ketemu min jadi plus. Maka hasilnya jadi 187,8. Ini masih bentuk min delta H1. Jika kita mencari delta H1-nya, maka menjadi min 187,8 kJ. Nah, soal hukum Hess sudah beres ya. Sekarang kita masuk ke soal yang perubahan entalpi yang pakai delta H sama dengan Q per N. Nah, di sini diketahui bahwa delta H-nya itu minus 393,5 kJ per mol. Di sini terjadi pada berapa kalori yang terjadi pada pembakaran 1 kg atau 1000 gram arang jika dianggap bahwa arang mengandung 48 karbon dan AR
karbon itu sama dengan 12. Nah, kita pakai rumus yang tadi saya sebutkan, delta H sama dengan Q per N. Karena kita ingin mencari Q-nya, maka Q sama dengan N dikali delta H, dipindah ruas ya. Maka jadinya, karena kita belum mengetahui masanya, 48/100 dikali 1000 dulu, agar kita mengetahui massa karbonnya. Lalu nanti hasilnya dibagi 12, dikali minus 395,5. Nah, maka menjadi seperti ini, 480 per 12 dikali minus 393,5. Maka hasilnya 15.740 kilojoule. Nah, itu hasilnya. Sekarang kita masuk ke soal energi ikatan. Nah, diketahui di sini sudah dilihat ya, ada energi ikatannya. Maka perubahan entalpi pada reaksi C2H4 plus HCl menjadi C2H5Cl adalah, nah, kita tadi sudah tahu ya rumusnya bagaimana. Delta H sama dengan delta H reaktan dikurang delta H produk. Nah, di sini delta H reaktannya itu karena di sini ada 4 ikatan hidrogen. Ada 4 ikatan hidrogen dengan karbon maksudnya. Maka di sini tertulis 99 kalori ya per mol. Nah, 99 ini dikali 4 karena ada 4 ikatan. 99 kali 4 ditambah 146 karena ada 1 ikatan rangkap 2C ditambah H dengan Cl ini, ikatan H dengan Cl ini, 103 ya. Dikurang 99,5 karena di sini ada 5 ikatan C dengan H. Ditambah 83 karena di sini ada 1 ikatan C dengan C. Dan ditambah 79 karena di sini ada 1 ikatan C dengan Cl. Sama dengan delta H. Maka jika ditambahkan 645 dikurang 657 sama dengan delta H, hasilnya min 12 kJ sama dengan delta H. Maka ini hasilnya. Nah, terima kasih sudah menyaksikan video saya. Semoga bisa bermanfaat bagi semua. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam pengucapan atau dalam penjelasan. Mohon maaf sebesar-besarnya. Semoga kita bisa bertemu lagi di lain waktu ya. Tetap semangat belajar. Salam. Sehat selalu. Terima kasih.